Nah, kemudian kita fokus ya, yang pertama fardu wudu yang pertama tentang apa ya? An-niyat. Nah, kita bahas malam ini tentang niat dulu. Karena pembahasan niat banyak di sini. Ya, di sini dikatakan faidah ya ta'allaqu bin niyati sab'atu ahkamin. Ya, jadi ada sesuatu yang berkaitan dengan niat 7 hukum. Hati-hati nih ilmu niat nih. Dalam setiap ibadah kan pasti apa ya? Rata-rata apa ya? Diwajibkan niat kan gitu. Sedangkan apa ya? Dalam faedah di sini dikatakan apa ya? Yang berkaitan dengan niat itu ada 7 hukum ini. Hati-hati, ini penting ini. Banyak orang yang harus tahu. Majmu'atun fi qauli ba'dihim, yang tercantum atau terkumpul dalam perkataan sebagian ulama, sab'u su'alatin atat fi niyatin. Ada 7 permasalahan, 7 soal yang ada di tentang niat. Ta'ti liman faza biha wala wasan. Siapa yang tahu 7 hukum ini tentang niat, maka dia termasuk orang yang beruntung dan tidak ada kerugian bagi dia. Ya, yang tahu 7 hukum tentang niat. Hakikatun, yang pertama hakikoh. Kita harus tahu apa hakikat niat. Hakikatun, hukmun, hukumnya niat. Mahallun, tempatnya niat. Wazamanun, waktunya niat. Yang kelima kaifiyatun, caranya niat bagaimana? Kita bahas ntar. Keenam syartun, syaratnya niat apa? Yang ketujuh wa maksudun hasan, maksud tujuan niat kita apa? Baik apa buruk? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, haqiqatuha, tentang hakikat niat. Kalau ditanya apa hakikat niat? Hakikat niat qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Qasdus syai', bertujuan untuk melaksanakan sesuatu. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Jadi antara tujuan, antara maksud, antara keinginan untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan tersebut. Dibarengin dengan awal perbuatan tersebut. Wa kharaja bi hadzal ta'rif al-azmu. Maka keluar dari pengertian ini al-azm. Kalau teman keinginan doang, al-azm, maksudnya keinginan kuat belum. Kalau ini udah qasdus syai', emang sudah apa? Punya tujuan jelas. Kalau azam baru keinginan doang, pengen ke Bogor. Ya kan? Kalau pengen belum tentu berangkat. Kalau qasdus syai' udah punya tujuan, berarti udah di stasiun, tinggal berangkatnya ke Bogor. Beda ya. Jadi antara azam dengan apa ya, udah qasdun itu udah beda. Kalau baru azam keinginan, saya pengen ke Bogor, tapi masih di rumah. Ya kan? Masih belum berangkat, baru pengen doang, baru rencana. Tapi kalau sudah saya niat atau saya bermaksud untuk ke Bogor, ya Pak, sudah ada di stasiun, ya sudah lebih ada pergerakan. Beda kan? Tingkatannya beda. Jadi apa? Kalau teman baru keinginan doang, itu belum sampai kepada hakikat niat. Fahuwa qasdus syai' ma'adamil iqtiran bi fi'li. Kenapa? Karena kalau cuman azam doang apa? Berarti apa? Dia belum memulai perbuatan tersebut, baru ingin doang. Tadi belum mulai berangkat. Tapi kalau sudah tadi qasdus syai', berarti apa? Dia sudah mulai tuh perbuatannya. Tadi sudah mulai dengan siap-siap barang, sudah di stasiun Bogor tadi tujuannya. Itu hakikat niat. Jadi yang namanya hakikat niat itu apa? Antara tujuan dengan perbuatan harus barang muqtarin mifili. Contoh sholat, ya kan? Contoh sholat kan, sholat perbuatan awal sholat apaan? Awal mula sholat itu dihitung dari mana? Dari takbiratul ihram. Ya kan? Berarti apa? Niat itu, qasdus sholat itu harus ada di takbiratul ihram. Qasdus sholat itu adanya harus di takbiratul ihram. Nggak boleh ada di kamar. Baru pakai sarung, usolli fardhul maghribi belum. Kenapa? Karena pakai sarung itu belum apa ya? Belum permulaan sholat belum. Kenapa permulaan sholat itu awalnya dihitung dari takbiratul ihram. Berarti harus ada niat tuh ketika Allah. Nah itu disitulah hadirkan niat. Ya kan?
Itu namanya hakikat niat. Jadi harus dibangun. Nah, terus bagaimana kalau sulit? Maka mazhab Syafi'i menyunahkan apa ya? Mensunahkan talaffuz. Ya. Dilafatkan niat itu apa ya? Sebelum takbiratul ihram, sholli fardhal maghribi. Allah, baru tinggal dihadirkan cukup. Jadi talaffuz itu disunahkan apa ya? Untuk membantu niat itu agar hadir ketika takbiratul ihram. Membantu, makanya disunahkan mazhab Syafi'i begitu. Bukannya bid'ah. Ini kan ada sebagian orang mengatakan enggak usah kenceng-kenceng niatnya. Salah. Ya kan? Malah justru apa? Dengan dilafatkan itu apa? Membantu hadirnya niat ketika mau sholat. Bahkan apa disunahkan dalam mazhab Syafi'i, bukannya bid'ah. Ini karena orang salah guru, mohon maaf. Atau gurunya dari Mbah Google kan gitu. Teman nyari-nyari doang, niat itu apa? Nggak boleh disuarain. Ya kan? Jadi begitu hasilnya. Padahal bagus. Sholli fardhu zuhri arba. Allah. Begitu. Ketimbang ada orang Allah. Belum tentu apa ketika Allah Akbar dia hadirkan niat. Nah, gimana itu? Teman Allah Akbar doang lupa niatnya. Lewat. Rukun sholat. Niat batal sholatnya. Nggak terima. Nauzubillah. Makanya apa? Mazhab Syafi'i mensunahkan apa? Melafatkan niat ketika sebelum takbiratul ihram supaya apa? Membantu hadirnya niat ketika takbiratul ihram. Contohnya itu. Kemudian awal wudu di mana? Awal wudu. Tadi kan harus apa? Jadi hakikatnya itu apa? Antara tujuan, niat itu apa? Harus bermuktarinan bi fi'li. Harus dibarengin dengan awal perbuatan. Dan awal perbuatan wudu apa? Membasuh muka. Mohon maaf, ini banyak orang apa? Membaca niat ketika wudu, ketika masih basuh tangan, cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu. Nggak cukup wudunya. Nggak diterima. Maksudnya nggak terima dan bukannya, kok Ustadz nggak terima-terima aja, nggak terima sesuai ilmu fikih. Kita kan harus ibadah kan kudu pakai ilmu kan begitu. Bahkan apa? Syaitan lebih takut sama satu orang fakih ketimbang apa? 1000 ahli ibadah. Hati-hati. Kata syaitan apa? Aku lebih takut sama satu orang fakih padahal lagi tidur. Ada satu fakih orang paham ilmu syariat agama atau fikih, dia lagi tidur padahal. Lebih aku takutin tuh orang tersebut dibanding orang yang lagi ibadah 1000 orang nggak pakai ilmu. Syaitan lebih takut sama satu orang ahli fikih lagi tidur dibanding apa? Sama orang yang lagi sholat 1000 orang. Kenapa? Yang 1000 orang sholatnya nggak pakai ilmu fikih, alias mardud, nggak diterima sama Allah. Tuh, Jadi penting namanya ilmu fikih itu penting buat menyempurnakan ibadah kita. Jadi nggak cukup tuh kalau ada orang wudu niatnya ketika basuh tangan atau ketika kumur-kumur belum cukup. Kapan cukupnya? Kumur-kumur udah ada doanya tuh masing-masing hafal silakan. Nah, udah hidung baru kan mau muka tuh. Baru bismillahirrahmanirrahim. Awaitul wudu ada rafil hadasil asghar. Barengin. Jadi apa? Kalau sudah basuh muka belum ada niat berarti itu belum dihitung. Mesti ngulang lagi. Awaitul wudu ada rafil hadasil asghar. Nah, baru cukup. Atau misalnya lupa niatnya, udah kaki baru niat, baru lupa niat, ulang lagi berarti belum cukup. Kenapa? Karena kelewatan. Harusnya niat itu ada di awal ibadah, di awal perbuatan. Dan seterusnya. Kecuali mazhab Syafi'i kecuali apa? Puasa. Kecuali puasa disunahkan atau diwajibkan, disyaratkan tabyitun niyah. Untuk puasa beda, dikecualikan. Secara umum niat itu apa? Harus di awal ibadah, di awal perbuatan. Kecuali mazhab Syafi'i niat puasa, baik Ramadan wajib ataupun puasa sunnah, disunahkan khususnya yang wajib diwajibkan atau disyaratkan tabyitun niyah. Harus memalamkan niat. Berarti apa? Memalamkan niat itu apa? Sebelum fajar, terbitnya fajar atau sebelum azan subuh. Itu sudah apa? Makanya ulama mengingatkan kita apa? Baca niat puasa Ramadan khususnya
ketika sholat tarawih atau witir, baca bareng-bareng tuh, kan gitu. Dan boleh mulai niat itu dari mulai sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatin aja, nawait shoma ghadin anadai, boleh. Kenapa? Sudah mulai masuk malam tuh apa? Maghrib. Jadi di Hadramaut itu di Yaman itu ada sebagian habis sholat maghrib langsung niat. Apa tuh habis sholat tasbih? Kan sholat tasbih habis sholat maghrib tuh. Niat dah tuh. Nah itu sama beda sama orang di Indonesia. Kalau di Indonesia adatnya apa? Adatnya habis sholat tarawih atau lagi sholat witir. Beda. Jadi khusus puasa, susah. Kenapa? Susah kalau dibarengin, kan? Misalnya ente barengin pas adzan subuh, kan? Takut kelupaan, udah. Makanya mazhab Syafi'i untuk mempermudah atau ihtiyat, hati-hati, disuruh apa? Tabiyitun niyah. Niatnya itu boleh dimulai dari awal malamnya itu maghrib. Seperti itu. Bahasa Indonesia boleh gak niat pakai bahasa Indonesia? Pakai Indonesia boleh. Kalau yang lainnya, kalau selain sholat kalau misalnya puasa, tapi tetap afdolnya itu harus pakai bahasa Arab, karena ada sebagian niat itu harus bahasa Arab. Contohnya dalam sholat, takbiratul ihram, kan harus bahasa Arab. Allahu akbar, yang itu kita pernah sudah bahas. Lafuznya pakai bahasa Arab, di hatinya Indonesia. Seandainya misalnya belum bisa, ikutin guru, misalnya diikutin bismillahirrahmanirrahim, nawaitu misalnya shoma ghadin misalnya, tapi usahakan seperti itu, bahasa Arab dulu baru. Cukup di mulut saja atau dibarengin di dalam hati? Dalam hati, Kalau niat wajibnya nanti dia akan dibahas tempatnya niat. Jadi mulut itu hanya membantu. Suara itu, talafuz itu membantu niat kita, Nanti kita ada di sini pembahasannya. Tempatnya niat di mana? Jadi itu yang pertama tadi, hakikatnya sudah paham, Insya Allah paham semua.